Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya sedang berteduh di depan sebuah kandang ayam di tengah-tengah Provinsi Lampung, dalam pekerjaan memberitakan kabar baik dan dalam usaha untuk terus bekerja siang dan malam untuk tidak menjadi beban bagi siapapun sebagai seorang hamba Tuhan. Di dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus menceritakan tentang jerih lelahnya siang dan malam dalam bekerja memberitakan Injil Kerajaan tanpa dia mau menjadi beban bagi siapapun. Dan dia terus memberitakan Injil Kerajaan tanpa pernah berhenti. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman ini memotivasi saya begitu luar biasa. Dan saya rindu juga memotivasi seluruh hamba-hamba Tuhan sebagai pemberita kabar baik untuk tidak menjadi lelah, untuk tidak surut, untuk tidak kendor, untuk tetap GPRS, gaspol, rem sedikit dalam memberitakan Injil Kerajaannya. Dan jangan pernah menjadi beban bagi siapapun. Mari kita terus berjuang, saudaraku, berjuang, dan berjuang. Karena ingat, di saat kita berjuang membawa kabar baik kepada semua orang, dan di saat satu orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Lukas pasal 15 ayat 7 dan 10, maka malaikat di surga akan bersorak-sorai menyambut pertobatan setiap orang itu. Dan surga disukakan, Yesus disukakan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus bergerak. Jangan kasih kendor, jangan berhenti, jangan lelah, jangan menyerah. Walaupun hujan seperti sekarang ini, hujan deras, saya berteduh di depan kandang ayam. Walaupun panas terik, walaupun habis kadang kekuatan kita, walaupun habis kadang perbekalan kita, mari kita terus pergi memberitakan Injil Kerajaan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berhenti. Karena jerih lelah kita tidak sia-sia, karena Tuhan disukakan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan itu yang paling dibutuhkan satu, ketaatan. Yang kedua, ketekunan. Yang ketiga, konsistensi. Banyak orang taat, banyak orang tekun, tapi nggak konsisten. Akhirnya menjadi gagal. Tahun ini saya sudah 13 tahun. Hampir 1 bulan saya menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. 10 tahun lebih saya habiskan waktu saya memberitakan Injil Kerajaan, menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hampir seluruh Indonesia saya jalani, dan beberapa negara yang lain saya jalani untuk memberitakan Injil Kerajaan. Saya memberitakan kabar baik, saya mengajar banyak orang, menyatakan kuasa kasih Tuhan, membuat banyak mukjizat, dan menyukakan nama Tuhan. Lelah sekali, letih sekali, tapi nggak boleh menyerah, ya. Karena Rasul Paulus berkata, jangan kita menjadi beban, dan jangan pernah kasih kendor dalam memberitakan Injil Kerajaan. Ada orang yang kadang mendukung, puji Tuhan. Nggak mendukung, tetap puji Tuhan. Ada orang yang menabur, puji Tuhan. Nggak ada yang menabur, puji Tuhan. Tetap gaspol rem sedikit. Itu moto kita, kebangkitan dan hidup ministry. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya rindu kita semua bersepakat bahwa amanat agung adalah the great daripada titah Tuhan, yang paling dahsyat, paling pamungkas, yang disebut dengan yang namanya wasiat. Sebelum Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, menunggu waktunya untuk turun kembali, dia memberikan wasiat kepada setiap kita, yaitu amanat agung. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan bangga menjadi pelayan di dalam gereja saja, jangan bangga menjadi hamba Tuhan di dalam gereja saja. Panggung kita nggak panggung gereja, terlalu kecil panggung gereja itu. Panggung kita adalah panggung dunia, untuk kita pergi memberitakan Injil Kerajaan, untuk kita membawa setiap pribadi datang kepada Tuhan. Itu the real hamba Tuhan. Kalau di dalam gereja itu small, saudara. Dan kita belum mengemban amanat agung. Amanat agung itu pergilah, keluar, dipergikan oleh kuasa roh itu yang ada dalam hidup kita. Dan kita bersama menuai, mengumpulkan bersama Bapa. Karena ingat, ladang telah menguning. Tuaian memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Maukah Anda menjadi penuai? Saya berdoa Anda semua mau menjadi penuai dan menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan suatu sinode atau gereja saja, tapi Tuhan, Bapa dari semua gereja itu. Anda tidak bisa pergi secara fisik, Anda bisa pergi secara keuangan,
Support setiap lembaga-lembaga penginjilan, support setiap pribadi-pribadi hamba Tuhan. Go, 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 jangan kasih kendor. Anda bisa pergi, pergi. Anda bisa berdoa dan memberi support yang lain, support. Karena bersama kita bisa membangun satu tubuh Kristus dengan kuat dan membawa lawatan lebih dahsyat. Dari ladang misi, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita bergerak, karena bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Ingat, hamba-hamba Tuhan jangan jadi beban, terus menjadi berkat, dan terus bergerak memberitakan Injil Kerajaan. Jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh. Let's go and get harvest Indonesia. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus dari ladang misi Provinsi Lampung. Tuhan Yesus berkati. Shalom.